Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang penentuan biaya produk bersama. Nah, tujuan pembelajaran untuk topik biaya bersama, tujuan yang pertama adalah menjelaskan definisi produk bersama, kemudian menjelaskan karakteristik produk bersama itu apa aja, terus kemudian selanjutnya menjelaskan hasil keluaran dari produk bersama tadi, terus kemudian menjelaskan alokasi biaya produk bersama, serta menjelaskan metode alokasi produk bersama. Apa itu produk bersama? Produk bersama adalah produk yang dihasilkan dari proses secara serentak atau joint process sampai titik pemisahan. Nah, kenapa ini disebut produk bersama? Karena dia menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang sama. Nah, pada akhirnya setelah mencapai titik pisah atau split of point, nanti akan terlihat hasilnya, yaitu produk bersama dan produk sampingan. Untuk memahami lebih lanjut tentang produk bersama tadi, sebagai contoh di sini CV Soybean, yaitu memproduksi 3 buah produk utama, yaitu tempe, tahu, dan kedelai, serta produk sampingannya berupa ampas. Nah, yang disebut split of point tuh di sini nih, ini split of point, titik pisah, dan ini biaya bersama, produk bersama itu areanya di sini. Artinya gini, CV Soybean memiliki 3 produk utama, tetapi dalam proses dari mulai beli kedelai, terus kemudian membersihkannya, itu kan masih bersama-sama ya. 2.000 kilogram kedelai tadi masih dibelinya bersama, belum dipisah-pisah mana yang buat tempe, mana yang buat tahu, mana yang mau dijual dalam bentuk kedelai. Makanya itu menimbulkan biaya bersama, karena prosesnya itu bersama, dari mulai beli sampai ke rumah, membersihkannya, kemudian setelah itu, setelah dibersihkan, saat split of point tadi, baru dipisah-pisah berapa kilo yang mau buat tempe, berapa kilo yang mau buat tahu, berapa kilo yang mau dijual dalam bentuk kedelai. Gitu. Nah, untuk ampas ini merupakan produk sampingan. Produk sampingan itu merupakan produk yang tidak sengaja diproduksi. Ini merupakan efek samping atau produk insidental, merupakan efek samping dari proses produk utama. Untuk lebih jelasnya tentang produk sampingan ini nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Kita lebih fokus ke produk utama. Karakteristik produk bersama itu yang pertama merupakan hasil dari proses produksi bersama. Artinya salah satu syarat produk bersama adalah produknya lebih dari satu gitu, dan diproses secara bersama-sama sehingga menimbulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP tadi secara bersama-sama. Nah, produk yang dihasilkan merupakan produk utama. Produk utama untuk kasus CV Soybean itu yaitu tahu, tempe, sama kedelai. Nah, kemudian nilai penjualannya relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan produk sampingan tadi, karena produk sampingan kan bukan produk yang sengaja diproduksi, sehingga nilai penjualannya itu relatif kecil untuk produk sampingan. Nah, produksinya dalam jumlah yang besar, kemudian karakteristik yang terakhir pada umumnya memerlukan proses lebih lanjut. Proses lebih lanjut di sini contohnya misalnya gini, tadi kan kedelai, nah untuk jadi tempe berarti kan diperlukan proses lebih lanjut. Berarti kedelainya direbus, dikasih ragi, dibungkus, nah baru jadi didiamkan ya, atau dibungkus menggunakan kain gitu ya.
Nah, baru akan jadi tempe keesokan harinya atau 3 hari ke depan gitu. Itu yang disebut ini memerlukan proses lebih lanjut. Nah, dari proses produk bersama tadi itu akan menimbulkan yang namanya biaya bersama. Jadi biaya bersama tadi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk kasus CV soybean, tadi untuk 2.000 kg kedelai itu belinya mengeluarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP sebanyak 50 juta. Nah, 50 juta itu disebut biaya bersama yang nantinya akan dialokasikan ke produk utama, yaitu tempe, tahu, dan kedelai. Nah, biaya bersama hanya dialokasikan ke produk bersama. Jadi ini artinya meskipun dari proses produksi tahu, tempe, kedelai tadi menghasilkan produk sampingan berupa ampas, maka yang 50 juta biaya bersama yang dikeluarkan tadi hanya dialokasikan ke 3 produk utama saja, bukan ke produk sampingan. Sementara untuk produk sampingan tadi, nanti perlakuan akuntansinya beda. Nanti dijelaskan setelah bab ini. Beberapa alasan perlunya alokasi biaya bersama. Yang pertama adalah untuk mengetahui biaya per unit, ya. Terus kemudian prinsip pengakuan biaya. Terus selanjutnya untuk mengalokasikan biaya kepersediaan akhir serta harga pokok penjualan. Terus selanjutnya untuk membantu menentukan tarif serta mendapatkan penggantian atas biaya produksi yang telah dikeluarkan apabila menggunakan sistem kontrak. Dan yang terakhir, alasan perlunya alokasi biaya bersama adalah untuk mendapatkan klaim atas asuransi. Metode alokasi biaya bersama itu terdiri dari 4. Yang pertama, metode harga pasar atau metode nilai jual, itu terbagi menjadi 2, yaitu harga jual yang diketahui saat titik pisah atau split of point, dan yang kedua adalah metode harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah atau nilai jual hipotesis. Nah, yang B metodenya adalah metode rata-rata per unit, terus yang C metode rata-rata tertimbang, yang terakhir adalah metode unit fisik. Untuk memahami semua metode ini, saya akan memberikan contoh masing-masing untuk metode ini. Yang pertama adalah metode nilai pasar atau nilai jual. Nah, metode nilai jual ini merupakan metode yang paling populer dibandingkan ketiga metode lainnya. Kenapa? Karena di dalam metode ini menganggap bahwa harga suatu produk merupakan manifestasi dari biaya produksinya. Nah, kemudian metode ini berasumsi bahwa setiap produk yang dihasilkan itu dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda-beda. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, di mana metode nilai jual itu terdiri dari metode nilai saat split of point atau metode nilai pasar saat titik pisah. Yang kedua adalah metode nilai jual hipotesis. Apa bedanya? Berikut ini saya akan berikan ilustrasi untuk masing-masing metode. Yang pertama adalah metode nilai jual saat titik pisah. Nah, metode ini salah satu cirinya adalah tidak ada proses produksi lanjutan dan harga jual sudah diketahui pada saat ini. Nah, dan metode ini paling banyak digunakan oleh perusahaan. Rumus untuk metode nilai jual saat titik pisah untuk pengalokasian biaya bersamanya adalah jumlah nilai jual setiap produk dibagi dengan total nilai jual semua produk dikali dengan biaya bersama. Nah, ini untuk ilustrasinya. Contohnya adalah PT Wudijaya Tbk, yaitu perusahaan industri kayu olahan dengan produk
produknya itu berupa kayu, plywood, blockboard, terus kemudian MDF, terus kemudian wood chips. Nah, ini dari proses produksi itu mengeluarkan biaya bersama sebanyak 1.100.000.000. Nah, dari proses produksi bersama itu masing-masing di sini ya, masing-masing menghasilkan kayu untuk plywood itu 8.000 meter, blockboard itu 6.000 meter, MDF sebanyak 4.000 meter, dan wood chips itu sebanyak 500 meter. Nah, untuk datanya, harga jual untuk masing-masing kayu, plywoodnya 80.000 per meternya, blockboardnya itu 120.000, MDF-nya itu 100.000, dan wood chips-nya itu 20.000. Nah, biaya proses lanjutan untuk masing-masing produk yaitu 3.000 untuk plywood, blockboard-nya 12.000, MDF-nya 16.000, dan wood chip-nya 1.000. Dari soal ini dilihat bahwa produk utama dari proses produksi PT UU Dijaya Tbk ini dia menghasilkan produk utamanya itu hanya 3, yaitu plywood, blockboard, dan MDF. Sementara untuk wood chips ini merupakan produk sampingan. Nah, dari informasi ini Anda diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama menggunakan metode nilai jual saat titik pisah. Terus kemudian yang kedua, hitunglah total biaya produksinya. Nah, ini langkah pertama yang kalian lakukan adalah memasukkan seluruh data. Ini yang Ibu warnai menggunakan warna biru, ini artinya ini datanya berasal dari soal, ya. Nah, namanya metode nilai jual, maka kalian diminta untuk menghitung nilai jual. Nah, nilai jual ini diperoleh dari jumlah produk dikali dengan harga jual. Nah, kemudian setelah ketemu nilai jual, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan biaya bersama. Tadi rumusnya itu adalah nilai jual setiap produk, ya, nilai jual setiap produk dibagi total nilai jual keseluruhan produk dikali dengan alokasi biaya bersama. Jadi dengan menggunakan warna ini tanpa melihat rumusnya, seharusnya kalian paham. Jadi ini artinya warna pink ini menunjukkan alur untuk penentuan alokasi biaya. Oke. Sebagai contoh, yang untuk plywood yaitu 640 miliar dibagi dengan 1.760.000.000 dikali dengan 1.100.000.000 sama dengan 400 juta. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk kayu plywood itu sebesar 400 juta. Nah, untuk perhitungan untuk kayu blockboard dan MDF itu caranya sama. Dan ini menunjukkan bahwa untuk blockboard berarti biaya yang dikeluarkan atau digunakan untuk produksi itu sebanyak 450 juta. Nah, sementara untuk biaya produksinya, khusus untuk metode nilai jual saat titik pisah, biaya produksinya itu sama dengan biaya bersama. Jadi, kalau plywood biaya bersamanya 400 juta, maka biaya produksinya 400 juta dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, masih menggunakan soal yang sama, Anda diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama dengan menggunakan metode nilai jual hipotesis. Apa itu nilai jual hipotesis? Kebalikan dari nilai jual saat titik pisah, di nilai jual hipotesis ini, produk tidak bisa dijual pada saat titik pisah dikarenakan produk tersebut memerlukan proses lanjutan, sehingga
harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Nah, rumusnya untuk alokasi biaya bersama itu yaitu total nilai jual hipotesis setiap produk dibagi dengan total nilai jual hipotesis semua produk dikali dengan biaya bersama. Masih menggunakan soal yang sama. Nah, bedanya di sini dia di nilai jual hipotesis itu dia menggunakan biaya proses lanjutan. Nih ya, seperti di soal. Nah, dari soal yang ini Anda diminta untuk mengalokasikan biaya bersama menggunakan metode nilai jual hipotesis serta menghitung biaya produksinya. Oke. Ini yang produk bersama, jumlah produk sama harga jual ini sudah diketahui di soalnya. Terus nilai jualnya ini perhitungannya sama seperti menghitung dengan menggunakan metode nilai jual saat titik pisah, ya. Nah, kemudian kalian masukkan jumlah biaya proses lanjutan. Biaya proses lanjutan tadi diketahuinya itu per unit, sehingga kalian harus menghitung secara keseluruhan. Jadi per unitnya tadi, per unitnya, misalnya kalau plywood itu 3.000, blockboard 12.000, MDF 16.000, maka ini dimasukkan 3.000, 12.000, 16.000 dikalikan dengan dikalikan dengan jumlah produk, ya, jumlah produknya per meter ini 8 ini maksudnya 8.000, 6 ini 6.000, 4 ini 4.000 ya. Oke. Sudah ketemu jumlah biaya proses lanjutannya, terus kemudian kunci utama dari metode nilai jual hipotesis adalah kita mencari nilai jual hipotesis itu sendiri dengan rumusnya adalah harga jual atau nilai jual dikurangi nilai jual ini dikurangi dengan jumlah biaya proses lanjutan. Ya. Kalian masukkan misalnya 640 juta dikurangi 40 juta sama dengan 600 juta dan seterusnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian mengalokasikan biaya bersama dengan rumus tadi nilai jual hipotesis untuk masing-masing produk ya 600 juta dibagi dengan 1.624 juta dikali dengan 1.100.000 sama dengan ini dan seterusnya. Jadi lagi-lagi tanda pink ini menunjukkan alur pengalokasian alokasi biaya bersama. Oke. Kalau metode titik pisah tadi, saat titik pisah tadi, biaya produksi sama dengan alokasi biaya bersama. Tapi untuk metode nilai jual hipotesis dan metode lainnya, kecuali metode nilai jual saat titik pisah, maka biaya produksinya itu rumusnya adalah alokasi biaya bersama plus biaya proses lanjutan. Sehingga kalau kita lihat di sini alokasi biaya bersamanya kan 406.403.941 ditambah dengan 40 juta sama dengan ini 446.403.941 dan seterusnya. Nah, itu untuk metode nilai jual hipotesis. Yang selanjutnya adalah metode rata-rata per unit. Metode rata-rata per unit ini diukur dalam satuan yang sama meskipun kualitas produknya berbeda-beda. Namanya metode rata-rata per unit sehingga alokasi biaya bersamanya itu dengan cara mengalihkan jumlah produk dikali dengan rata-rata biaya per unit. Misalnya ini contohnya
PT Kriuk Tbk itu perusahaan industri makanan dengan produk utamanya berupa aneka rasa keripik. Nah, dari proses produksinya itu menghasilkan keripik lada hitam, keripik jagung bakar, keripik cabai hijau, dan keripik remahan. Nah, kalau dilihat dari sini, produk utamanya itu terdiri dari 3 item saja, yaitu keripik lada hitam, keripik jagung bakar, keripik cabai hijau. Sementara untuk keripik remahannya itu merupakan produk sampingan. Nah, dari proses tersebut mengeluarkan biaya bersama senilai 150 juta. Nah, dari 150 juta tadi, biaya bersama hanya dialokasikan ke produk utama saja. Sementara lagi-lagi untuk produk remahan merupakan produk sampingan, maka perlakuan akuntansinya itu berbeda nanti. Oke. Proses produksi bersama tersebut menghasilkan keripik lada hitamnya itu 1.500 kilo, jagung bakarnya 1.200 kilo, keripik cabai hijaunya sebanyak 1.300 kilogram, dan keripik remahan sebanyak 50 kilogram. Dari soal ini, Anda diminta untuk menghitung, mengalokasikan biaya bersama dengan menggunakan metode rata-rata per unit, serta menghitung total biaya produksinya. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah menghitung rata-rata per unitnya berapa, biaya per unitnya. Yaitu tadi biaya bersama yang dikeluarkan itu 150 juta, sementara total produksinya, total produksi di sini bukan total produksi produk keseluruhan, jadi hanya produk utama saja, yaitu 4.000. Ini dari produk utama saja 4.000 sama dengan 37.500. Setelah ketemu dengan rata-rata biaya per unit, maka langkah selanjutnya adalah mengalokasikan biaya bersama dengan mengalihkan jumlah produk ya dari masing-masing produk, jumlah produk, misalnya keripik lada hitam, jumlah produknya 1.500 dikali dengan rata-rata biaya per unitnya 37.500 sama dengan 56.250.000. Oke. Sementara untuk biaya produksinya itu rumusnya adalah alokasi biaya bersama plus biaya proses lanjutan. Nah, tadi biaya proses lanjutan untuk keripik lada hitam, ya, nih ya. Total biaya proses lanjutan untuk keripik lada hitam 7.500.000. Berarti ini secara keseluruhan, bukan per unit. Kalau sudah diketahui secara keseluruhan ini, tidak perlu lagi dikali dengan unitnya, tapi langsung saja 56.250.000 ditambah dengan 7.500.000 sama dengan 63.750.000 dan seterusnya. Produk-produk yang lain langkahnya pun sama. Metode yang selanjutnya adalah metode biaya rata-rata tertimbang. Metode ini muncul karena di antara metode yang lain tidak menyebutkan atau tidak mempertimbangkan dari sisi kualitas suatu produk yang diproduksinya. Ini maksudnya begini, ketika kita memproses suatu produk, itu kadang kita menemukan produk satu lebih sukar diproduksi dengan produk dua, atau enggak misalnya produk satu lebih bagus dari produk dua dan seterusnya. Nah, untuk metode lain tidak mempertimbangkan itu, maka muncullah metode biaya rata-rata tertimbang yang mempertimbangkan kualitas dari suatu produknya tadi, sehingga timbul angka penimbang. Angka penimbang itu menunjukkan bahwa semakin besar angka penimbangnya menunjukkan bahwa produk tersebut lebih sukar diproduksi atau lebih lama diproduksi atau lebih bagus diproduksi dan lain sebagainya.
Rumusnya ini, jumlah rata-rata tertimbang setiap produk dibagi jumlah rata-rata tertimbang semua produk dikali biaya bersama. Nah, soalnya masih soal yang sama yaitu PT Kriuk Tbk, hanya saja metodenya itu menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kalau menggunakan metode rata-rata tertimbang itu pasti ada yang namanya bobot penimbangnya. Keripik lada hitam 1, keripik jagung bakar 3, keripik cabai hijau 3. Ini mengindikasikan bahwa di antara ketiga produk utama ini, keripik lada hitam ini merupakan keripik yang mudah diproduksi lah, gitu ya, atau kualitasnya lebih rendah daripada keripik jagung bakar dan keripik cabai hijau dan seterusnya. Nah, dari soal itu Anda diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama menggunakan metode rata-rata tertimbang dan hitunglah total biaya produksinya. Oke. Ini masukkan jumlah produknya ya, jumlah produknya ini udah ada di dalam soal. Terus angka penimbangnya tadi udah ada di soal dimasukkan. Nah, kemudian kalian mencari jumlah rata-rata tertimbang dengan mengalihkan jumlah produk dikali angka penimbang, berarti untuk keripik lada hitam 1.500 dikali 1 sama dengan 1.500. Sementara untuk mengalokasikan biaya bersama, itu rumusnya jumlah rata-rata tertimbang dari masing-masing produk dibagi dengan total rata-rata tertimbang dari keseluruhan produk dikali dengan jumlah biaya bersama. Nah, untuk keripik lada hitam itu 1.500 dibagi 9.000 dikali 150 juta sama dengan 25 juta. Ini artinya untuk memproduksi keripik lada hitam, biaya yang dikeluarkan, biaya bersama yang dikeluarkan sebanyak 25 juta. Nah, langkah untuk produk yang selanjutnya cara mengerjakannya sama. Nah, biaya produksinya itu rumusnya adalah alokasi biaya bersama ditambah dengan biaya proses lanjutan. Nah, alokasi biaya bersamanya adalah 25 juta, sementara untuk biaya proses lanjutannya adalah 7.500.000 untuk keripik lada hitam. Sehingga total biaya produksinya adalah 32.500.000 dan seterusnya. Yang terakhir, metode alokasi biaya bersama adalah metode unit fisik. Metode unit fisik ini menghendaki bahwa produk bersama itu pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang sama. Apabila misalnya ada yang kilogram, ada yang kilogram, ada yang liter. Nah, berarti kan itu pengukurnya itu berbeda. Maka harus disetarakan dalam satu ukuran pengukur yang sama begitu. Dengan cara mengkonversi produk tersebut. Rumusnya alokasi biaya bersama sama dengan jumlah unit produksi setiap produk dibagi dengan jumlah unit produksi semua produk dikali dengan biaya bersama. Rumus soal yang sama PT Kriuk Tbk. Nah, karena dia menggunakan unit fisik, berarti dia menggunakan dasar penentuan alokasi biayanya itu menggunakan jumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Misalnya di sini yang Ibu warnai merah ini 1.500 untuk keripik ini ya, lada hitam, terus kemudian keripik jagung bakarnya 1.200 kg, cabai hijaunya 1.300. Nah, ini yang akan dijadikan dasar untuk menentukan
alokasi biaya bersama dengan menggunakan metode unit fisik. Nah, ini tadi jumlah produknya ini terdapat di dalam soal. Kemudian setelah memasukkan jumlah produknya, kalian mengalokasikan biaya bersama dengan membagi jumlah produk dari masing-masing produk, yaitu keripik lada hitam misalnya, dibagi dengan 4.000 dikali dengan alokasi biaya bersama sama dengan 56.250.000. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan biaya produksi. Nah, biaya produksi tadi rumusnya adalah alokasi biaya bersama ditambah dengan biaya proses lanjutan. Alokasi biaya bersama untuk keripik lada hitam itu sebesar 56.250.000 ditambah dengan 7.500.000 sama dengan 63.750.000. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang perhitungan biaya produk bersama. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.